Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa muwalah. Wani rahimakumullah, pada sesi yang kedua ini kita akan membahas tentang masalah sahur. Setelah pertama sudah membahas tentang masalah niat. Ya. Namun Syekh bin Baz melanjutkan, sahur itu hukumnya istihbab. Istihbab artinya dia disunnahkan untuk melakukan sahur Seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim serta Imam Al-Baihaqi. Dan tentu hadis ini derajatnya sahih karena riwayat tentang masalah sahur riwayat Imam Al-Bukhari Rasulullah bersabda, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Bersahurlah kalian atau makan sahurlah kalian karena makan sahur itu termasuk keberkahan. Hadis ini menyebutkan keutamaan sahur. Pada makan sahur ada keberkahan. Namun makan sahur itu bukan bagian dari syarat sahnya puasa seseorang. Sehingga ketika seseorang itu berpuasa tanpa makan sahur, puasanya tetap sah hukumnya. Ini pendapat dari Syekh bin Baz bahwa apa hukumnya seseorang berpuasa tanpa sahur? Beliau menjawab hukumnya sah. Namun jika memungkinkan, jelas makan sahur itu lebih utama karena selain dia akan mendapatkan keberkahan juga mengikuti sunnah. Dan berikutnya bisa menguatkan tubuh kita ketika kita berpuasa di siang harinya. Kemudian pembahasan yang kedua, bagaimana hukumnya ketika sedang makan sahur
tiba-tiba azan. Nah, jadi kita sedang berpuasa atau sedang sahur, kemudian azan. Bagaimana? Tuhan rahimakumullah. Pertanyaan ini muncul karena ada hadis dari Rasulullah SAW dari Abu Hurairah dan Syekh Albani rahimahullah menganggap hadis ini hasan sahih. Ya, hasan sahih. Ya. Rasulullah bersabda, "Idza sami'a ahadakumun nidaa wal ina'u ala yadihi fala yad'u hatta yaqdiya hajatahu minhu." Ya. Idza sami'a ahadakumun nidaa, ya, jika salah seorang di antara kalian mendengar suara azan. Wal ina'u, ya, ina artinya bejana, ina artinya piring atau tempat untuk makan. Wal ina'u ala yadihi, ya. Sementara piringnya atau dia sedang memegang piring, fala yad'u, janganlah dia meletakkan piring tadi, maksudnya janganlah dia berhenti dari sahur tadi, hatta yaqdiya hajatahu minhu, sampai dia menyelesaikan hajat dia, butuhan dia, makan dia dari di piring tadi. Wa rahimakumullah, secara zahir hadis ini seperti bertentangan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah, surat yang kedua ayat 187. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaydul abyad minal khaydil aswadi minal fajr. Tsumma atimmus siyama ila lail. Mas, adik bilang Umi. Ya. Abi lagi sekarang. Jadi tsumma atimmus siyama ila lail. Tutupnya. Makan minumlah kalian hingga jelas bagimu perbedaan benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Ya. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai datang malam. Rahimakumullah. Ya, kita lihat hadis ini seakan-akan bertentangan, ya, dengan ayat. Hadis mengatakan wala yad'u hatta yaqdi hajatahu minhu. Janganlah dia meletakkan inaknya, meletakkan piringnya sampai dia, ya, selesai, ya, memakannya. Maaf, Iwan rahimakumullah. Mas, astagfirullah. Ini yuk, tutup pintunya. Ya. Baik, Iwan rahimakumullah. Imam An-Nawawi rahimahullah, ya, beliau mengatakan, dilihat kalau orang tadi yakin, ya, bahwa azan benar-benar telah dikumandangkan tepat pada waktunya, ya, tepat pada waktunya, maka dia wajib untuk mengeluarkan makanan tersebut. Berarti tidak boleh melanjutkan untuk makan makanan yang ada di inak kalau dia yakin. Namun kalau dia ragu, misalnya masjid A itu kalau azan terlalu cepat 5 menit. Masjid B kalau azan waktu subuh lebih cepat 7 menit. Maka dia boleh untuk menghabiskan, ya, makanan yang ada di inak tadi. Mengapa? Karena yang dimaksud nida di sini, ya, dari hadis Ibnu Umar dan Aisyah adalah azan yang pertama. Ya, karena kita ketahui pada masa Rasulullah itu Bilal mengumandangkan azan yang pertama, setelah itu, ya, beberapa saat kemudian, ya, baru Ummi Maktum yang mengumandangkan azan. Nah, yang dimaksud hadis ini adalah, ya, ketika seseorang mendengar azan yang pertama, berarti masih fajar kadzib, ya, belum diwajibkan atasnya berpuasa. Karena yang diwajibkan berpuasa adalah fajar shadiq. Jadi saya ulangi, menurut Imam An-Nawawi, ketika seseorang sedang makan, ya, sedang makan dan dia mendengar azan, maka lihat kalau memang azannya itu, ya, dia
benar-benar sudah masuk waktunya, ya, dia wajib untuk menghentikan makannya, dan apa yang sudah sedang dia kunyah wajib dimuntahkan kemudian berkumur dengannya. Ya, ini pendapat Imam An-Nawawi dalam Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Ya. Mengapa? Dalilnya adalah hadis dari Ibnu Umar dan Aisyah, ya, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, dalam hadis riwayat, ya, dalam hadis yang sahih, ya, yang dinukil oleh Imam An-Nawawi, ya, sesungguhnya Bilal mengumandangkan azan di malam hari, maksudnya belum masuk waktu subuh. Maka tetaplah kalian makan, tetaplah kalian minum sampai kita mendengar azan dari Ummi Maktum. Berarti Ummi Maktum ini azan di waktu subuh. Kalimat sampai mendengar azan Ummi Maktum itu menunjukkan batas akhir dari puasa kita, atau batas akhir dari sahur kita, maaf. Jadi kalau azan yang berkumandang di masjid itu benar-benar sudah tepat waktu, sudah, berarti kita harus berhenti. Imam Al-Baihaqi, ya, perawi hadis, ya, dari Abu Hurairah, ya, radhiyallahu anhu, yang mengatakan bahwa kebolehan makan dan minum itu habis selesainya atau dimulainya azan yang pertama. Adapun pada azan yang kedua itu sudah masuk fajar shadiq, yakni sudah masuk di waktu subuh, ya, maka wajib untuk menghentikan makannya, baik makan baik minum. Kalau azan yang pertama, azan yang kedua atau azan di waktu subuh telah dikumandangkan, ya, wajib atasnya menghentikan makanan yang sedang dia kunyah. Baik, rahimakumullah, ya. Jadi yang pertama pembahasan kita tadi, sahkah puasa seseorang, ya, yang tidak sahur? Menurut Syekh bin Baz hukumnya sah meskipun dia menyengaja tidak sahur. Mengapa? Karena sahur bukan syarat sahnya puasa. Hanya saja, ya, ada hadis tasahharu fa inna fis sahuri barokah, ya, makan sahurlah kalian karena pada makan sahur ada kebarokahan. Jadi sebaiknya seseorang yang berpuasa itu sahur. Ada beberapa keutamaan. Yang pertama, itu merupakan amal yang barokah. Kemudian yang kedua, ya, menetapi sunnah. Kemudian yang ketiga, akan menguatkan badan kita di waktu siang. Ini pembahasan yang pertama. Pembahasan yang kedua, bagaimana kalau kita sedang makan, sedang sahur, kemudian azan berkumandang. Maka dilihat kalau azan itu, kata Imam An-Nawawi, benar-benar sudah masuk waktu sholat subuh, bukan kecepatan atau jamnya yang bermasalah, ya, maka dia, ya, wajib untuk menghentikan. Bahkan yang di mulut segera dikeluarkan dan dia berkumur. Karena hadis yang mengatakan idza sami'a ahadakum nidaa wal ina ala yadihi fala yadahu hatta yaqdiya hajatahu minhu, itu maksudnya adalah hadis atau azan yang pertama, bukan azan yang kedua. Ya, jadi perlu diperhatikan, ya. Ini berlaku pada puasa sunnah atau puasa wajib. Jadi kalau azan dan memang di masjid kita itu, ya, dia tepat waktunya, ya, wajib untuk diberhentikan. Ya. Baik, rahimakumullah, ini pembahasan yang kedua. Kemudian pembahasan yang ketiga, ya, setelah yang pertama hukum puasa tanpa sahur, yang kedua sedang sahur kalau sudah azan, yang ketiga kapan waktu sahur yang paling tepat. Ya, apakah jam 2 ataukah setengah 3 atau jam 3 atau jam berapa? Anas bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan kapankah Rasulullah SAW itu sahur. Ya. Mikdar ukuran waktu Rasulullah SAW sahur itu, ya, kurang lebih, ya, membaca Al-Quran sebanyak 50 ayat.
Jarak sahur Rasulullah ya dengan azan subuh ya itu kurang lebih 50 ayat ya, yakni dengan bacaan tidak terlalu lama atau tidak terlalu sebentar. Tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat. Mungkin kalau kita hitung 50 ayat yang kita baca dengan bacaan yang standar, maka waktunya kurang lebih ya antara 15 sampai dengan ya 25 menit. Ya, atau setengah jam ya. Jadi kalau subuh misal setengah 5 ya, maka sahur yang paling baik itu kurang lebih jam 4 atau lebih dikit ya. Jadi bukan di awal ya, sahur jam 1. Boleh tidak Ustaz? Boleh. Sahur jam 2. Boleh tidak Ustaz? Boleh. Hanya yang paling baik itu manusia yang sedang berada di atas kebaikan, selalu beras kebaikan adalah ketika berbuka disegerakan, ketika sahur diakhirkan. Jadi ukuran mikdar ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sahur itu kurang lebih ya sebanyak ya 50 ayat. Kalau kita konversikan kepada bacaan Al-Qur'an sebanyak 50 ayat dengan bacaan yang sedang kurang lebih antara 15 sampai dengan 25 menit ya. Atau boleh kita bulatkan untuk kehati-hatian karena kita perlu gosok gigi, perlu persiapan ya setengah jam sebelum waktu ya subuh. Nah, jadi fenomena imsak yang harus menahan 10 menit sebelum subuh ya itu tapi sifatnya kehati-hatian. Ya, sifatnya kehati-hatian. Padahal kalau imsak itu ada, itu waktu yang paling baik salah satunya untuk sahur ya. Masih bisa kita mengkonsumsi makanan, masih bisa kita minum kopi, masih bisa kita makan sahur. Jadi kalau ada saudara kita yang menjadi acuannya adalah imsak, itu sifatnya ihtiyat atau kehati-hatian. Tidak masalah, kita hargai mereka. Tapi sebenarnya kalau kita lihat hadis yang pertama tadi, makan minumlah sampai Ummi Maktum mengumandangkan azan, itu berarti azan di waktu fajar sodik atau sudah masuk di waktu ya subuh ya, masuk di waktu subuh. Baik, ikhwani rahimakumullah. Sekarang pembahasan yang keempat ya. Setelah seseorang ya berpuasa tanpa sahur ya. Ketika sahur mendengar azan, yang ketiga kapan waktu yang paling tepat? Maka ya, yang keempat pembahasan terakhir untuk malam hari ini, apa hukum sahur ya? Apa hukum seseorang sahur ya? Setelah dia makan nasi, dia minum tablet penahan lapar. Ya, jadi semacam vitamin mungkin B2 ya, vitamin B6, B12, B1 atau semisal dengannya ya. Apa hukumnya? Ya, jadi setelah dia makan misal 1 piring ya, minum kopi 1 gelas, minum air putih 1 gelas. Setelah itu sebelum masuk waktu subuh ya, dia mengkonsumsi ya pil penahan lapar. Ikhwani rahimakumullah, apa hukum ya hal tersebut? Saya Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ya. Beliau berkata ya, di antara barokahnya ya, sahur adalah menyuplai makanan bagi shaimun, bagi orang yang berpuasa, agar badannya kuat ketika berpuasa di siang hari. Ini ya, kenapa sahur diakhirkan? Itu karena salah satu hikmahnya agar ya dia merasa lebih kuat untuk berpuasa di siang hari. Apalagi kalau musim panas, ya maka dia sebaiknya sahur. Ya. Jadi hikmahnya dia bisa menguatkan badan sewaktu di siang hari. Ya. Kemudian menguatkan makanan dan minumannya. Nah,
Ikhwan rahimakumullah. Lalu bagaimana kalau seseorang minum ya pil tadi, ya, maka hukumnya ya tidak diperbolehkan. Ya, jadi minum obat ya, yang dengannya dia tetap kuat sampai ya maghrib ya, maka sebaiknya itu dihindari ya. Kalau memang minumnya itu sifatnya obat yang bisa menguatkan kita, bukan niatnya untuk menghilangkan rasa lapar, boleh. Misal ada seseorang yang mohon maaf punya sakit asma misal, dia kata dokter harus minum obat ya sehari 2 kali, maka dia boleh untuk minum obat tadi pagi dan ya petang ya. Tapi kalau dia minum vitamin memang benar-benar bisa meninggalkan rasa lapar sama sekali ya, sebaiknya itu dihindari ya. Karena tujuan dari berpuasa itu menghadirkan rasa ju', menghadirkan rasa lapar, dan itu menjadikan kita ya merasakan bahwa selama ini ada saudara-saudara kita seiman ya yang bisa merasakan atau selalu merasakan rasa lapar itu, sehingga bisa memantik kita untuk cinta kepada mereka. Jadi kalau misalnya obat tadi sifatnya memang dibutuhkan ya untuk diminum ya, menjaga tubuh supaya tidak sakit, itu boleh ya, vitamin biasa. Tapi kalau vitamin itu diminum benar-benar untuk meniadakan rasa haus ya, meniadakan rasa lapar, kuat sebagaimana orang tidak berpuasa, bahkan lebih kuat darinya, sebaiknya dihindari ya, karena dikhawatirkan dia bisa ya, menghilangkan ya hikmah dari ya, diperintahkannya berpuasa tadi. Barakallahu fikum, ini yang bisa kita bahas ya. Semoga kita menjadi orang-orang yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ketahui ya, Rasulullah bersabda, "Idza ja'akum Ramadan," ya. Jika Ramadan telah tiba, ya, futtihat lahu abwabul jannah. Dibukakan seluruh ya pintu surga. Ya. Wa ghulliqat abwabun nar. Ya. Kemudian ditutup ya pintu-pintu neraka. Wa sufidat syayatin, dan setan-setan itu dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk manusia yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan kebaikan ya, dan kepada Allah Subhanahu wa taala ya kita ya, mohon ampunan ya atas kekhilafan yang ya kita kerjakan ya. Barakallahu fikum. Ya, demikian kajian kita tentang masalah sahur ya. Tadi kita sudah membahas ya, sahur, apa hukum seseorang puasa ya, tidak sahur. Hukumnya boleh ya. Hukumnya boleh karena sahur bukan syarat sahnya berpuasa. Hanya kalau dia mau sahur itu lebih utama ya. Mencontoh sunnah ya, ada barokah dan menguatkan badan. Dan yang kedua, bagaimana hukum ya ketika kita sedang sahur terdengar azan ya. Kalau azan tersebut benar-benar sudah masuk waktu, maka wajib untuk menghentikan ya makannya, kecuali kalau dia tidak tahu. Kalau dia masih ragu, maka boleh melanjutkan. Yang ketiga, waktu sahur yang paling utama ya, adalah ya, jika dia makan sahur kurang lebih semikdar 50 ayat ya, membaca 50 ayat ya. Jadi kurang lebih 15 sampai 25 menit, atau boleh kita bulatkan kurang lebih setengah jam. Yang keempat, apa hukum ya sahur memakan obat
tablet ya penahan lapar. Jika obat itu memang dibutuhkan oleh tubuh sebatas untuk menguatkan saja seperti suplemen, seperti madu atau makanan yang semisal dengannya, habas sauda misal, itu boleh ya, dengan catatan dia sifatnya untuk membantu tubuh akan stabil. Namun kalau dia minum obat itu benar-benar ya kuat ya, tidak merasa lapar, tidak merasa haus, tidak merasa letih, pokoknya sebagaimana orang yang tidak puasa, maka sebaiknya itu dihindari. Mengapa? Karena salah satu tujuan kita berpuasa ya, itu agar merasakan ju', ya, merasakan lapar ya, satu keadaan yang biasa dialami oleh saudara kita semuslim, agar kita bisa merasakan hal tersebut. Demikian, barakallahu fikum. Insyaallah besok ya kita akan membahas ya, besok atau lusa kita akan membahas ya, seputar buka puasa ya. Setelah tadi seputar sahur ya, insyaallah kita akan membahas seputar puasa ya, biidznillah taala. Barakallahu fikum. Jika benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, jika salah dari kami, astaghfiru minkum wa astaghfirukum. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.